Bencana tanah longsor dahsyat kembali mengguncang wilayah barat pada awal tahun 2026. Peristiwa memilukan ini terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kejadian terjadi pada Sabtu 24 Januari 2026, di mana longsor menimbun sekitar 30 rumah warga di RT 05 RW 11 Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Akibatnya dilaporkan ratusan warga hilang akibat tertimbun tanah. Tim SAR gabungan terdiri dari Tim SAR, Polri, TNI, Basarnas, BPBD, serta relawan gencar mencari korban terdampak longsor. Berdasarkan data dari Humas Polda Jawa Barat, 113 jiwa menjadi korban terdampak bencana. Korban hilang sebanyak 65 jiwa, warga mengungsi 680 jiwa. Pemerintah Kabupaten Bandung bahkan menetapkan status darurat bencana longsor. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Dr. Adrin Tohari selaku Kepala Pusat Kebencanaan Geologi dari BRIN. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Adrin. Assalamualaikum, apa kabar di sana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Andrew. Ya, insya Allah di sini baik-baik saja. Cuma cuaca memang tidak begitu cerah ya di Bandung. Oke, semoga cuaca bisa kembali bersahabat ya Pak. Kita langsung saja membahas tentang pemicu longsor yang terjadi di Cisarua. Kalau dari kacamata Pak Adrin sendiri, ini apa yang membuat daerah tersebut terdampak atau terkena tanah longsor, Pak Adrin? Ya, pertama kita perlu mengetahui dulu sumber longsorannya itu ada di mana ya. Jadi kalau berdasarkan dari video foto udara dari drone yang sudah beredar di media sosial itu kan longsorannya terjadi di lereng Gunung Burangrang ya. Kemudian material longsornya itu meluncur dan mengalir masuk ke dalam satu aliran sungai yang berubah menjadi lumpur sehingga kemudian bergerak cepat ke arah pemukiman. Nah, jadi terjadi bencana itu karena memang adanya perubahan dari material longsoran yang tadinya dari tanah berubah menjadi lumpur yang kemudian dia menerjang ke pemukiman itu. Jadi menurut saya mekanisme proses dari terjadinya bencana ini memang adanya perubahan dari jenis longsoran dari luncuran menjadi aliran seperti itu. Oke, jadi ada perubahan sifat yang tadinya tanah kemudian diguyur oleh curah hujan yang tinggi, kemudian berubah menjadi lumpur, dan di lumpur tersebut membawa berbagai material yang menimbun pemukiman warga ya. Ada 2 kampung kalau tidak salah yang tertimbun oleh bencana longsor ini. Baik, kalau Ya, dari betul. sisi tata ruang sendiri, apakah memang daerah tersebut ini juga berisiko tertimbun dan datarannya juga dataran yang sangat-sangat rentan oleh longsor? Ya, kalau kita lihat dari tata guna lahan memang di situ kan lahan perkebunan sayuran ya. Jadi tidak ada tanaman-tanaman keras di daerah pemukiman ya. Kita berbicara daerah pemukiman. Nah, kalau kita bandingkan dengan daerah di Gunung Burangrang itu saya lihat tata guna lahannya, tutupan lahannya masih banyak pepohonan-pepohonan keras. Tapi karena kondisi geologi, kondisi topografi dan juga curah hujan yang sangat lebat, maka kemudian terjadi longsoran di Gunung Burangrang. Nah, permasalahannya memang tata guna lahan yang ada di daerah pemukiman itu, yang dimana sudah tidak ada atau jarang sekali ditemukan pohon-pohon keras yang tentunya kalau di sana banyak pohon keras, material lumpur itu bisa tertahan dan kemungkinan bencananya bisa berkurang gitu ya, risikonya bisa berkurang. Jadi perubahan tata guna lahan di daerah pemukiman itu yang terdampak itu yang menjadi faktor penyebab terjadinya bencana di daerah pemukiman di 2 kampung tersebut di desa Pasir Kuning. Baik, jadi ada tata ruang yang mungkin tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat dan juga warga ya, sehingga ketika curah hujan tinggi ada terjadi mud flow atau lumpur yang bergerak begitu ya? Ya, betul. Jadi memang seharusnya ketika sudah ada peta kerentanan longsor yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, itu pemerintah daerah harus bisa dibantu sebenarnya dengan pemerintah pusat menerjemahkan apakah terjadinya longsor nanti itu bisa mengancam pemukiman di bawahnya. Tentunya ini harus berdasarkan analisa lebih lanjut, lebih detail, sehingga kajian lanjutan itu akan memberikan informasi tingkat risiko yang akan terjadi di daerah pemukiman. Selain informasi mengenai perubahan tata guna lahan, tapi bagaimana pemerintah
daerah bisa menerjemahkan peta kerentanan longsor sehingga informasinya akan lebih detail terhadap adanya risiko di daerah pemukiman di suatu kawasan yang rentan terhadap tanah longsor tersebut. Baik, ini menjadi evaluasi penting ya untuk pemerintah dan juga warga setempat. Dan apa yang harus diperbaiki dan dievaluasi dari pemerintah, langkah tercepat apa yang harus diambil agar bisa mengantisipasi mud flow ini dan meminimalisir terjadinya ada kejadian yang serupa? Yang pertama tentunya tadi terkait dengan peta itu peta detail. Jadi selain peta kerentanan longsor, tapi juga bisa memberikan informasi apakah longsor ini akan berubah menjadi aliran lumpur yang nantinya memberikan risiko yang lebih besar terhadap pemukiman yang ada di bawahnya. Yang kedua, kemudian selalu mengedukasi masyarakat yang tinggal di daerah berisiko tinggi, di daerah risiko tinggi tanah longsor, ya, supaya mereka punya kewaspadaan yang sangat baik. Apabila curah hujan lebat, mereka bisa melakukan evakuasi mandiri terlebih dahulu tanpa menunggu arahan dari pemerintah daerah. Jadi dengan adanya pengetahuan yang baik, kemudian melalui edukasi yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah daerah, maka masyarakat tentunya mempunyai kewaspadaan yang sangat baik untuk mengetahui adanya risiko sehingga ketika terjadi hujan yang lebat mereka bisa melakukan evakuasi mandiri. Yang ketiga yaitu membangun sistem peringatan dini, mulai dari pemasangan alat-alat deteksi adanya potensi longsor, kemudian juga sekali lagi mengedukasi masyarakat. Jadi dengan membangun sistem peringatan dini berbasis pada kewaspadaan masyarakat, saya pikir risiko bencana tanah longsor akan bisa diminimalisir. Dan yang keempat, penguatan dari peraturan yang berlaku terkait dengan tata guna lahan. Jangan sampai ada perubahan tata guna lahan di satu kawasan yang memang punya risiko longsor yang sangat tinggi. Baik, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan dalami lagi namun usai jeda ya, Pak Adrin. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita bersama dengan Dr. Adrin Tohari selaku Kepala Pusat Kebencanaan Geologi dari BRIN. Pak Adrin melanjutkan diskusi kita. Jadi ada banyak warga yang terdampak dari bencana tanah longsor ini di Cisarua, di Bandung Barat ya. Apakah ketika nanti pemerintah memberikan bantuan pembangunan rumah kembali bagi korban, haruskah para korban ini rumahnya dipindahkan atau direlokasi, tidak membangun rumah kembali di tempat yang sudah terdampak oleh bencana tanah longsor, Pak Adrin? Ya, benar. Jadi ketika pemerintah daerah akan melakukan relokasi, tentunya tidak melakukan pembangunan di daerah yang sudah diketahui mempunyai risiko tinggi terhadap bencana tanah longsor. Jadi tentunya harus dicari lahan yang aman dari risiko yang tidak mempunyai risiko bencana longsor. Tentunya dia aman juga dari segala macam ancaman yang bisa terjadi di daerah itu. Dan yang terpenting juga bagaimana ketersediaan air bersih, kemudian juga akses jalan yang nantinya bisa memudahkan masyarakat yang akan memulai kehidupan mereka di lokasi yang baru. Oke. Ketika sudah diputuskan akan direlokasi, kemudian ada hal yang harus diperhatikan selanjutnya oleh pemerintah, yaitu AMDAL, analisis dampak lingkungan ketika membangun sebuah pemukiman ya. Nah, kira-kira apa saja yang harus diperhatikan? Sub-sub apa saja yang harus diteliti oleh pemerintah sebelum membangun pemukiman bagi warga yang terdampak agar hal serupa tidak kembali terjadi, Pak Adrin? Ya, jadi yang pertama lokasinya lokasi yang datar, tidak ada lereng perbukitan di sekitarnya, ya, sehingga ancaman tanah longsor itu sudah kita bisa atasi, bisa kita cegah. Dan kemudian juga tanahnya itu harus tanah yang padat ya, jangan tanah yang lunak gitu, karena akan menjadi permasalahan gitu apabila membangun pemukiman di daerah bekas sawah ya. Ini akan menimbulkan banjir di kemudian hari karena tanah sawah itu kan nggak bisa meresap air hujan yang cukup banyak. Jadi jangan kita berusaha untuk mencegah terjadinya tanah longsor di lokasi baru, tapi kemudian muncul permasalahan lain yang terkait dengan karena kondisi tanahnya yang lunak, sehingga kemudian akan menimbulkan
banjir di kemudian hari. Kemudian yang tadi saya sampaikan tentunya terkait dengan ketersediaan air bersih, itu menjadi hal yang penting sehingga nanti masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan mereka di rumah masing-masing, dan juga akses terhadap katakan pasar, kemudian juga transportasi, kemudian juga pendidikan. Jadi hal-hal seperti itu berkaitan dengan kondisi fisik dari lahan yang akan dijadikan lokasi relokasi, dan juga yang bersifat yang non fisik terkait dengan kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari nantinya. Baik, terakhir Pak Adrin, kalau dari sisi lingkungan atau biodiversity, kira-kira vegetasi jenis apa yang seharusnya juga ditanam untuk meminimalisir ketika ada curah hujan yang sangat tinggi atau lebat bisa menahan atau mencegah terjadinya bencana longsor? Ya, sebenarnya banyak pepohonan yang bisa dipilih ya, tapi yang terpenting itu pohon itu mempunyai kanopi yang sangat luas, yang sangat lebar ya. Jadi daun-daunnya itu sangat lebar, membentuk satu kanopi, dan juga akarnya juga akar yang bisa menembus ke lapisan tanah yang cukup dalam. Jadi akar tunggangnya itu bisa menembus ke lapisan tanah yang sangat dalam. Karena fungsi pohon itu kan ada dua. Menurut saya, yang pertama, kanopinya itu bisa mengurangi air hujan yang masuk ke dalam tanah. Kemudian akar itu akan membantu untuk menjaga kestabilan air di dalam tanah itu sendiri. Jadi dengan memilih pohon-pohon yang punya dua fungsi itu, saya pikir itu akan sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor di daerah tersebut. Oke, kira-kira jenis pohon seperti apa yang memiliki dua fungsi tersebut, Pak Adrin? Ya, seperti pohon keras pertama ya, misalnya pohon jati ya, ataupun ya pohon-pohon nangka yang sifatnya dia tanaman-tanaman keras lah ya, ataupun pohon yang memang hidup di daerah tersebut ya, di daerah gunung-gunung, karena mungkin ada pohon-pohon tertentu yang memang bisa hidup di situ, jadi itu yang bisa digunakan untuk melakukan reboisasi di daerah yang terdampak bencana tanah seperti ini. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menjadi insight penting untuk pemerintah dan pemirsa di rumah agar kita bisa bersama-sama mencegah dan meminimalisir terjadinya hal serupa. Terima kasih Pak Adrin telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum Pak Adrin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.